Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Ceheningsi dari kelas 12 IPS 3 absen 12. Pada kesempatan kali ini aku akan menyampaikan contoh globalisasi, yaitu batik sesuai dengan baju yang aku pakai. Batik itu sendiri adalah motif yang memiliki ciri khas tersendiri di setiap daerahnya. Kemudian motif tersebut diaplikasikan ke sebuah kain. Nah, teman-teman tahu gak sih, ternyata sampai saat ini tuh batik menjadi salah satu kebudayaan nasional yang masih dapat bertahan di arus globalisasi yang pesat ini. Nah, namun batik sudah mengalami banyak perubahan, mulai dari motif, model, kain, bahkan cara pembuatannya. Nah, itu semua agar mengiringi perkembangan globalisasi. Nah, untuk apa? Agar batik itu tidak tertindas atau tertinggal zaman. Nah, kemudian kebudayaan batik saat ini tidak hanya digemari oleh kalangan masyarakat Indonesia saja, tetapi masyarakat luar negeri pun tertarik pada kebudayaan batik itu sendiri. Oke, apa sih penyebab batik bisa mengglobal atau bisa terkenal? Yang pertama, batik telah ditetapkan sebagai Indonesia Cultural Heritage, yaitu warisan budaya tak benda oleh UNESCO pada tanggal 2 Oktober 2009. Itu artinya batik sudah dianggap sebagai warisan dunia. Yang kedua, cara pembuatannya dan model batik itu sendiri. Cara pembuatan batik sebelum ada arus globalisasi itu masih menggunakan canting dan dilukis manual atau sendiri. Tapi sesuai dengan perkembangannya zaman, batik sekarang cara pembuatannya itu ada yang menggunakan teknologi print, namanya batik cetak print, dan itu pembuatannya jauh lebih cepat ya. Dan selanjutnya tuh model batik saat ini tidak hanya berbentuk kain seperti zaman Jawa kuno dulu. Sekarang itu sudah berbentuk pakaian dan modelnya sudah bagus-bagus. Desainer tuh sudah membuat model semenarik mungkin, tapi tidak menghilangkan ciri khas batik itu sendiri. Dan batik juga tidak hanya ada di pakaian, tapi ada juga di tas, sepatu, sendal, dompet, itu ada corak batiknya. Nah, selanjutnya ada batik pernah dipakai oleh tokoh dunia seperti Nelson Mandela dan Barack Obama pada acara formal. Dan juga ada desainer bernama Denny Wirawan, itu ikut terlibat dalam pameran Batik for the World di Paris. Nah, dari hal tersebut itu menunjukkan bahwa batik masih bisa eksis di era globalisasi yang sangat pesat ini. Nah, selanjutnya batik itu menurut aku termasuk dalam bidang budaya dan fashion. Kenapa bidang budaya? Karena batik itu adalah warisan Indonesia, warisan Nusantara leluhur kita yang wajib kita lestarikan. Dan selanjutnya, kenapa bisa fashion? Karena batik itu tidak hanya berbentuk kain saja ya. Sekarang udah berbentuk pakaian dan juga bisa digunakan di sehari-hari seperti dan di acara formal juga, seperti kita kondangan, terus di acara nasional tertentu. Dan juga batik juga bisa digunakan sebagai fashion icon fashion di Indonesia. Nah, selanjutnya itu ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yang pertama, pengenalan budaya tradisional atau batik di Indonesia itu lebih mudah diakses. Itu tentu saja karena di era globalisasi kan alat komunikasi itu mudah diakses ya. Jadi kita dengan mudah mengenalkan budaya kita keluar. Yang kedua, masyarakat Indonesia semakin mengenal kebudayaan itu sendiri. Yang ketiga, penggunaan batik sebagai gaya berpakaian atau fashion membuat orang tidak asing lagi dengan keberadaan pakaian batik. Keempat, lapangan pekerjaan semakin luas atau terbuka karena dengan mengglobalnya batik, banyak pedagang atau penjual itu yang mengekspor batiknya.
Dan selanjutnya ada dampak negatif. Yaitu pertama, kesenian batik itu dapat dengan mudah diklaim oleh negara lain. Ini bisa saja terjadi ya teman-teman. Yang kedua, penggunaan kain batik secara tradisional seiring waktu dapat terlupakan. Ini tentu saja pasti beberapa tahun ke depan itu harus globalisasi semakin pesat, dan kita mungkin lebih milih pembuatan yang instan atau yang cepat. Jadi yang tradisional yang digunakan secara langsung itu jarang ya, mungkin jarang karena emang memakan waktu yang lama. Jadi tapi semoga aja itu tidak terlupakan ya. Jadi pesan aku, kita sebagai generasi muda penerus bangsa harus bisa melestarikan dan tetap menjaga kebudayaan batik di Indonesia, dan tidak hanya kita menyebarluaskan atau mengenalkan batik ke orang asing, tapi ke kita sendiri di Indonesia sendiri itu juga batik harus terkenal, dan juga kita bisa melestarikan dan menjaganya dengan baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.